Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pada mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Tasawuf di Indonesia. Tasawuf mulai masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Tasawuf mengalami banyak sekali perkembangan, yang ditandai dengan banyaknya ajaran tasawuf dan tarikat yang muncul di kalangan masyarakat saat ini. Tasawuf ini dibawa oleh para ulama Indonesia yang menuntut ilmu di Mekah dan di Madinah yang kemudian berkembang di Indonesia. Hawas Abdullah menyebutkan beberapa bukti tentang besarnya peran para sufi dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Ia menyebutkan Syekh Abdullah Arif yang menyebarkan untuk pertama kali di Aceh sekitar abad ke-12 Masehi. Dengan beberapa mubalik lainnya, menurut Hawas Abdullah, kontribusi para sufi lah yang sangat mempengaruhi tumbuh pesatnya perkembangan Islam di Indonesia. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebelum Islam datang, dianut, berkembang, dan saat ini mendominasi atau mayoritas bahwa telah berkembang berbagai paham tentang konsep Tuhan seperti animisme, dinamisme, Hinduisme. Para mubalik menyebarkan Islam dengan pendekatan tasawuf. Muhammad Solihin menerangkan bahwa hampir semua daerah yang pertama memeluk Islam bersedia menukarkan kepercayaannya karena tertarik dengan ajaran tasawuf yang diajarkan oleh mubalik pada saat itu. Dalam perkembangan tasawuf di Nusantara, menurut Azyumadi Azro, tasawuf yang pertama kali menyebar dan dominan di Nusantara adalah tasawuf yang bercorak falsafi, yaitu tasawuf yang sangat filosofis dan cenderung spekulatif seperti Al-Ittihad dari Abu Yazid Al-Bustami, Hulul Al-Halaj, dan Wahda Al-Wujud. Dominasi tasawuf filosofi terlihat jelas pada kasus Syekh Siti Jenar yang dihukum mati oleh Wali Songo karena dipandang menganut paham tasawuf yang sesat. Kemudian, pada abad ke-16, kitab-kitab klasik mulai ada dan dipelajari, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Melayu, seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Kemudian muncullah beberapa tokoh tasawuf asli Indonesia seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdul Rauh Syingkili, Abdul Somad Al-Palembani, dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rintan Disa Fitri dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah perkembangan tasawuf di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia beserta karyanya. Yang pertama ada Hamzah Al-Fansuri. Riwayat hidup Hamzah Fansuri dimulai tahun dan tempat kelahiran, demikian pula tahun dan tempat meninggal, di mana dimakamkan, apa saja karya-karya yang telah ia tulis masih dipersoalkan olai para peneliti dan sangat sulit ditemukan. Hanya saja berdasarkan beberapa fakta yang terbatas, para pengkaji menyimpulkan bahwa Hamzah Fansuri hidup antara pertengahan abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Ada 3 risalah tasawuf Hamzah Fansuri yang telah ditemukan dan diterjemahkan. Semua buku-buku ini berisi tentang tauhid, makrifat, dan suluk. Yang pertama ada Syarah Al-Ashikin, yang kedua Asrar Al-Arifin, dan yang ketiga Al-Muntahi. Yang kedua ada tokoh Ar-Raniri, nama lengkapnya Nur Aldin Muhammad bin Ali bin Hasanji Al-Hamid Al-Syafi'i Al-Asyari Al-Aidarusi Al-Raniri. Beliau lahir di Ranir, sebuah kota pelabuhan tua di pantai Gujarat, India. Dia secara umum dianggap lebih sebagai seorang alim Melayu Indonesia daripada India atau Arab. Tahun kelahirannya tidak diketahui pasti, tetapi kemungkinan adalah menjelang akhir abad ke-16. Ar-Raniri adalah seorang figur ulama yang produktif.
tidak kurang dari 30 judul buku dari karya-karyanya yang sudah ditemukan, antara lain yang pertama Al-Syirat Al-Mustaqim, yang kedua Durah Al-Faraid fi Syarh Al-Aqaid, yang ketiga Hidayah Al-Habib fi Al-Targhib wa Al-Tarhib fi Al-Hadis, yang keempat Bustan Al-Salatin fi Dzikr Al-Awalin wa Al-Akhirin, yang kelima ada Nubzah fi Dakwah Al-Zil, yang keenam ada Lataif Al-Asor, yang ketujuh Hilal Al-Zil, yang kedelapan Asrar Al-Insan fi Ma'rifah Al-Ruh wa Al-Bayan, yang kedelapan ada Kaifiyah Al-Solah, yang kesembilan ada Al-Jama'an fi Takfir Man Qalabi Khalq Al-Quran. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ridho Fahmi sebagai pemateri ketiga dari kelompok 9 ingin melanjutkan mengenai makalah yang berjudul Sejarah Perkembangan Tasawuf di Indonesia. Di sini terdapat tokoh-tokoh dan di Indonesia beserta karya-karyanya. Yang ketiga itu ada Al-Palembani. Nama lengkapnya adalah Abid Al-Samad Al-Palembani. Ia berasal dari keturunan Arab Yaman. Ayahnya adalah Syekh Abid Al-Jalil Wahab Al-Madani yang berhijrah ke kota Palembang pada penghujung abad ke-17 Masehi. Ia pernah menjadi mufti di wilayah Kedah pada tahun 1700 Masehi. Setelah kembali ke Palembang, dia menikah dan dianugerahi seorang putra dan diberi nama Abid Al-Samad. Peristiwa ini terjadi di antara tahun 1700 sampai 1704 Masehi. Al-Palembani telah menghasilkan 8 judul buku, yang diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Zahra Al-Mufid fi Bayan Al-Karimah. Dalam bahasa Indonesia ditulis pada tahun 1764 Masehi. Dan yang kedua, ada Nasilah Al-Muslimin yang dituliskan pada tahun 1772 Masehi. Yang ketiga ada Tuhfah Al-Gharibin yang dituliskan pada tahun 1774 Masehi. Yang keempat ada Al-Urwa Al-Wuqsa, memuat kumpulan doa dan wirid dan bacaan zikir untuk waktu-waktu tertentu. Dan yang kelima ada Hidayah Al-Sikin, dituliskan pada tahun 1787 Masehi. Dan yang terakhir di sini ada Ar-Ratib Al-Samad. Dan ini memuat bacaan-bacaan zikir, doa-doa dan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat ada tokoh Hamka. Nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik Al-Karimullah. Ia lahir di Minangkabau, Sumatera Barat 17 Februari 1908. Dia adalah anak tertua dari Abdullah Al-Karimullah, seorang tokoh yang memperoleh gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar Kairo atas kontribusinya dalam memerangi taklid buta, praktek-praktek tasawuf yang menyimpang, dan sistem pewarisan yang tidak berdasarkan panduan Al-Quran. Kakeknya bernama Amrullah juga seorang tokoh yang pernah belajar Islam di Mekah, seorang penganut aliran tarekat. Dari sini jelas bahwa terlihat bahwa Hamka berasal dari keluarga berpendidikan, sekaligus keluarga yang terhormat. Menurut pengakuan Hamka bahwa ia telah menulis 114 buku. Buku-bukunya ini meliputi berbagai aspek, diantaranya aspek sastra, politik, sejarah, budaya, akhlak, mistisme, tafsir, dan lain sebagainya. Berikut ini karya-karya Hamka, diantaranya antara lain. Yang pertama ada Tafsir Al-Azhar yang memuat 30 juz. Yang kedua ada Tasawuf Modern. Yang ketiga ada Falsafah Hindu. Yang keempat ada Lembaga Hidup. Yang kelima ada Perkembangan Tasawuf dari abad ke abad. Dan yang keenam adalah Tasawuf Perkembangan dan Permurniannya dalam pelajaran agama Islam.
Dari penjelasan-penjelasan saya di atas, bahwa itu Hamka mengatakan bahwa ada 5 tingkatan dan keutamaan yang harus kita tempuh untuk mencapai maglihai bahagia, yaitu mencapai bahagia akhirat dan membahagiakan budi, tubuh luar, jasad, dan pimpinan, yang satu bertali dengan yang lain atau tidak dapat dipisahkan. Sekian dari saya, Ridho Fahmi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.